Oke, masuk. Cek 1 2 3. Selamat datang ya di video ke-6 kayaknya ini ya. Kali ini kita membahas tokenization. Kok dibagikan lagi? Slideshow. Tokenization, sumber kebanyakan masalah di LLM. Nah, kenapa tuh? Ya. Jadi pada praktiknya large language model itu tidak memproses input seperti manusia gitu ya. Walaupun sama-sama memproses teks, LLM itu menggunakan konsep bernama tokenization, yaitu dia itu memapping input gitu ya, memapping input apapun gitu ya menjadi sequence of number atau semacam urutan angka gitu ya, sehingga proses numerik itu bisa dilakukan karena ya kembali lagi large language model itu pada dasarnya adalah statistical model atau ya menggunakan proses statistik, dan itu membutuhkan apa sih namanya input angka gitu ya. Jadi prosesnya itu pada dasarnya adalah memproses angka. Dan tokenization ini adalah proses memapping input tersebut menjadi bentuk angka yang bisa diproses oleh language model tersebut. Nah, ini visualisasi tokenization. Tokenization itu umumnya membagi input menjadi sub kata atau sub word yang mampu merepresentasikan keseluruhan vocabulary yang ada. Jadi tidak semata-mata tokenization itu memapping satu kata menjadi satu token, tidak gitu ya. Jadi karena model atau language model itu mempunyai vocabulary size yang terbatas gitu ya. Jadi semisal gitu ya, Mistral 7B itu punya vocabulary size sebanyak 32.000 vocabulary. Kalau itu kalau proses mappingnya itu dilakukan dengan satu kata itu menjadi satu token, maka 32.000 vocabulary size itu tidak akan cukup karena bahasa Inggris itu punya ratusan ribu vocabulary gitu ya, jadi tidak akan cukup. Maka proses tokenization yang umum adalah mereka itu membagi gitu ya, membagi kata itu menjadi sub kata. Jadi sub kata atau sub word yang paling sering muncul itu akan menjadi token gitu ya. Semisal contoh ini ya, many words map to one token but some then indivisible. Jadi mungkin ada beberapa kata atau banyak kata yang di mapping menjadi satu token, tapi tentu saja sebagian yang lain itu tidak, seperti indivisible ini. Indivisible ini dibagi menjadi beberapa sub token atau sub word gitu, sub word. Terus misalkan karakter-karakter yang bukan kata itu juga akan di mapping menjadi sebuah sub word gitu ya, atau ya token-token yang akan berbentuk komponen dari token-token tadi gitu ya. Atau misalkan digit gitu, atau digit angka gitu ya. Digit angka itu akan dipotong-potong menjadi sebuah sub word terpisah gitu ya. Nah, hasil dari tokenization tadi tentu saja adalah sequence of number seperti ini. Fine tuning is fun for all gitu ya. Maka ada sequence of number. Contohnya ini 34389, terus 13932 dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa metode yang umum dipakai dalam proses tokenization, namun salah satu yang populer itu adalah BPA atau byte pair encoding. Metode-metode yang lain misalnya sentence pair juga ada, cuman untuk yang populer dipakai di LLM modern itu adalah BPA ini. Sederhananya, proses BPA atau byte pair encoding ini adalah mencari sub word atau sub kata yang optimal yang bisa merepresentasikan keseluruhan vocabulary yang ada. Jadi prosesnya itu diulang-ulang hingga mencapai vocabulary size yang diinginkan gitu atau yang ditentukan. Contohnya ini. Proses pertama adalah merepresentasikan vocabulary dari satu karakter saja. Misalkan ini S E A U N T O.
Ini proses pertama atau iterasi pertama. Lalu ditemukan lagi di apa sih namanya, vocabulary yang mempunyai dua karakter. Ada UN, ada SE, ada NO, ada ET. Dan yang dipilih adalah UN karena UN yang paling sering muncul. Maka dia dimasukkan lagi ke dalam vocabulary dan seterusnya sampai vocabulary size-nya itu penuh gitu. Sehingga si apa sih namanya, si tokenizer ini atau vocabulary size-nya itu tidak perlu sampai apa sih namanya, sampai seukuran asli dari vocabulary size dari suatu bahasa gitu. Kalau misalkan mengikuti vocabulary size dari bahasa kan itu bisa sampai ratusan ribu vocabulary gitu ya. Lanjut. Nah, seperti saya bilang tadi, BPE ini digunakan oleh sebagian besar LLM modern seperti Llama, Mistral, Qwen, GPT, Gemma, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini tuh sudah seperti standar gitu loh. Nah, seperti judul video ini, kebutuhan akan subword tokenization tadi ini seringkali membatasi kemampuan LLM. Jadi karena unit terkecil yang diproses oleh LLM itu adalah subword dan bukan karakter gitu ya, LLM itu seringkali tidak mampu menangkap konteks gitu ya, konteks karakter itu apa dalam sebuah kata gitu. Jadi sebagai contoh ini gitu ya, ini ChatGPT gitu ya, how many times does the letter T appear in the sentence? Dia jawab 4 kali, padahal sebenarnya ada 7 kali kemunculan huruf T di sini. Terus ditanya lagi, add brackets around each letter T in the sentence, dan dia jawab salah lagi gitu ya, T, how many T times does T. Nah, contohnya seperti ini gitu ya, apa sih namanya, keterbatasan LLM yang dibatasi atau yang dibatasi oleh tokenization gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Saat LLM itu melakukan proses aritmatik gitu ya, misalkan ini proses aritmatik sederhana gitu ya, tambah-tambahan gitu. Digit itu seringkali dipotong menjadi subdigit karena sekali lagi LLM itu tidak mungkin merepresentasikan setiap digit dari 0 sampai infinity itu menjadi vocabulary, maka digit-digit yang panjang itu akan dipotong dan itu akan berpengaruh ke bagaimana dia memproses proses aritmatik tersebut, sehingga sudah bisa ditebak gitu ya, prosesnya itu akan salah gitu ya menurut kita. Nah, walaupun dengan keterbatasan tadi, LLM yang menggunakan tokenization, yaitu yang transformer basic gitu, itu tetaplah menjadi state of the art atau dan dipakai di industri, karena ya memang LLM yang reliable, yang performanya paling tinggi sekarang, yang sudah di scale up besar-besaran, itu yang transformer based dan masih menggunakan tokenization. Nah, LLM yang tidak menggunakan tokenization atau token free itu masih dalam area penelitian gitu, dan sampai saat ini, sampai video ini direkam gitu ya, itu belum ada yang production grade. Nah, salah satu penelitian tentang LLM yang tidak menggunakan tokenization itu salah satunya adalah Mambabyte. Mambabyte ini tidak menggunakan arsitektur transformer gitu ya, seperti LLM kebanyakan. Mambabyte ini menggunakan arsitektur state space model atau biasa disebut sebagai Mamba gitu. Mambabyte ini memproses input tidak berdasarkan token, tidak berdasarkan sequence of token of number tadi, tapi berdasarkan byte gitu ya. Jadi dia ini benar-benar menghilangkan konsep dari tokenization tadi gitu ya, karena setiap byte dalam input itu diproses dan itu adalah unit terkecil yang dia proses. Nah, penggunaan arsitektur Mamba
dan bukannya transformer itu bukan tanpa alasan. Arsitektur Mamba itu tidak mengikuti quadratic scaling seperti transformer. Transformer kan attention mechanism-nya itu akan membuat kebutuhan memori dan kebutuhan komputasi itu membengkak gitu ya, mengikuti scaling kuadratik. Nah, arsitektur Mamba itu tidak seperti itu. Arsitektur Mamba itu kalau tidak salah adalah subkuadratik gitu ya, subkuadratik, dan itu yang membuatnya jauh lebih efisien untuk memproses sequence yang signifikan lebih panjang. Nah, contoh-contoh LLM yang tidak menggunakan transformer itu adalah contohnya adalah Jamba dan RWKV. Saya lupa gimana caranya menyebut RWKV, cuman ya inilah namanya, ada RWKV language model gitu ya. Ini itu LLM yang tidak mengikuti tren transformer gitu ya. Jadi mereka ini beda gitu ya. Jamba ini adalah hybrid gitu ya, hybrid dari state space model tadi, Mamba dengan transformer. Dan RWKV itu menggunakan arsitektur lama gitu, arsitektur recurrent neural network yang kalau tidak salah dimodifikasi gitu ya. Jadi lebih performanya lebih tinggi gitu ya, performanya bisa sebanding dengan transformer gitu ya. Nah, LLM yang seperti ini itu masih sangat sedikit gitu ya. Ini bahkan cuma 2 contoh aja gitu ya. Apalagi yang tidak menggunakan tokenization. 2 ini saja masih menggunakan tokenization gitu ya. Sehingga untuk sementara gitu ya, untuk sementara itu kita masih harus menerima keterbatasan LLM transformer base gitu ya, yang menggunakan tokenization seperti GPT, Mistral, Gemini, terus Cloud dan sebagainya gitu ya. Ya, untuk sekarang sih masih ini sesuatu yang belum bisa diatasi gitu ya. Cuman ya penelitian seperti Mamba Byte tadi memberikan angin segar gitu ya, angin segar bagaimana masalah-masalah problematik yang ada di LLM yang penyebabnya adalah dari tokenization, itu bisa diatasi gitu ya. Nah, sekian slide-nya. Mari kita lihat contoh-contoh tokenizer di Hugging Face. Kalau mau melihat tokenizer gitu ya dari suatu model language model gitu ya, misalkan kita di sini ya cari text generation. Tokenizer itu ada di setiap model. Jadi kalau mau melihat tokenizer, misalkan ini Jamba ya, kita lihat itu ada tokennya. Nah, nih tokenizer.json itu ya. Jadi kita bisa download kalau mau melihat gitu ya. Terus kita lihat aja gitu ya. Nah, tokenizer itu ya seperti ini gitu loh. Jadi dia memapping setiap possibility atau setiap support itu ke dalam sebuah angka, dan angka ini yang akan merepresentasikan input dari language model. Ada juga orang-orang yang mengupload tokenizer doang gitu ya, seperti ini misalkan nih. Nah, Senova DBRX Instruct Tokenizer, atau ini Qwen Tokenizer ya. Ya, untuk ini mungkin tidak ada prakteknya ya, karena tokenization ini adalah proses yang dia tuh proses yang sekali dilakukan dan akan dipakai akan langsung dipakai saja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan praktik tokenization ya buat apa juga, karena kan kita kan cuma memakai pre-train model yang sudah ada, kecuali kita mau membuat
large language model dari nol atau from scratch, dan itu ya belum dimungkinkan ya, karena itu sangat mahal. Itu sangat mahal dan lama juga gitu ya prosesnya. Jadi ya untuk tokenization mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih.